Halo guys, hari ini saya sama Bro Tommy, dia pemilik Five Finger Branding Agency. Hari ini kita akan membahas masalah apa sih itu branding agency dari seorang akuntan malah. Bisa dijelasin kenapa kok milih nama brandingnya itu Five Finger, Bro? Jadi gini, kalau Five Fingers itu awalnya itu yang pilih itu sebenarnya pasanganku. Bisa dibilang partner kerja juga. Jadi pacar / partner kerja gitu loh. Nah, jadi awal ceritanya dia itu kan emang karena sekolah di DKV. Nah, dia itu dulu waktu kuliah emang udah mulai ngerjain gitu loh. Jadi kayak terima order dan sebagainya. Terus habis itu dia mulai buka yang namanya Five Fingers. Waktu itu ya cuman sekedar kayak freelance, terima order buat temen-temennya kayak gitu loh. Nah, terus begitu lulus dia mulai kerja dan sebagainya, ini mulai ditinggal, kayak nggak ada waktu gitu, mulai nggak ada waktu. Awalnya juga masih tetap ngerjain jadi sampingan. Terus gitu ketemu aku, nah aku kebetulan emang nggak tahu kenapa aku emang suka dengan yang namanya branding gitu loh. Soalnya dulu tuh pernah bantu orang tua di usaha perdagangan bahan bangunan waktu itu. Nah, terus waktu di bahan bangunan kan dituntut buat ngembangin, naikin omset dan sebagainya. Nah, yang tak tembak, yang tak kejar itu akhirnya promosinya gitu loh. Nah, kalau di promosi, apalagi ini kan udah di tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an kan pasti dunia internet udah mulai makin kencang terus kan. Nah, saya mulai nembaknya di dunia internet terus, sosial media dan sebagainya. Ternyata kok aku harus membentuk brandingnya terus gitu loh. Secara nggak sadar tuh aku belajar terus gitu loh, cara bentuk branding. Terus jadinya ya dari situ aku mulai suka yang namanya branding kan. Nah, terus habis itu ketemu sama Sheila, kebetulan Sheila ini pasanganku ini lagi. Nah, ketemu dia, terus ternyata dia juga desainer. Nah, terus semakin jalan kenal, dia pernah buka yang branding, bukan branding waktu itu, cuman jasa graphic design namanya Five Fingers. Gimana kalau kita kembangin waktu itu? Ya udah, terus akhirnya kita kembangin nama Five Fingers ini. Nah, kenapa kok milihnya nama Five Fingers? Itu juga pertanyaan pertama aku tuh dulu. Nah, itu dia itu cerita kalau Five Fingers itu kan kalau orang nyapa, branding itu kan ibaratnya kayak orang tuh nyapa. Orang nyapa itu kan biasa pakai 5 jari, satu tangan gitu kan. Halo, hai kayak gitu. Nah, terus kalau salaman juga, kalau kita kerja sama dengan orang itu kan juga salaman pakai 5 jari. Kalau gitu. Corona gini nggak bisa ya? Corona nggak bisa. Nah, itu jadi tetap bisa nyapa gitu kalau dengan Five Fingers gitu kan. Betul. Bahkan lewat online pun kita juga tetap halo. Gitu kan. Iya. Jadi itu arti Five Fingers sebenarnya ya? Iya, itu arti utamanya. Kenapa kok dia milih itu waktu keakraban dari 5 jari itu ada unsur itu ya. Dan emang keunggulannya kita itu kita usahain tetap, kalau brandingnya kita sendiri ini kita pengen nonjolin di keramahannya kita juga. Jadi kalau orang pesen di kita juga kita ngusahain berasa kayak kerja bareng temen gitu. Jadi kayak gitu. Kekeluargaan ya. Saya dengar Bro ini lulusan akuntansi ya dulu di Aussie. Bukan, aku ini lulusan akuntansi tapi di Singapura. Di Singapura. Akuntan kok bisa terjerumus di dunia branding? Ini kan dunia yang berbeda sama sekali kok. Apa alasannya, dan terus apakah memiliki kemampuan di bidang branding nih sebelumnya? Itu pertanyaan yang semua orang yang kenalan sama aku itu pertanyaan pertama. Jadi gini, kalau aku itu memang awal mulanya kenapa kok milih accounting? Ya awalnya memang karena aku nih waktu sekolah dulu sebelum kuliah itu pelajaran yang paling aku suka tuh matematika waktu itu. Tapi yang semakin jalan aku ngelihat yang aku suka tuh bukan angka-angkanya aja gitu loh, tapi yang aku suka tuh logikanya gitu loh. Jadi cara berpikir dengan logika tuh kayak gimana, kan matematika lebih ke arah itu. Karena selain matematika aku juga sukanya fisika gitu kan. Fisika itu kan semua serba logika ya, itu yang aku suka. Nah, kenapa kok aku pindah dari accounting ke branding gitu loh. Soalnya kalau aku sih punya prinsip kalau orang yang ngambil accounting itu pasti bisa marketing.
Tapi kalau orang marketing belum tentu bisa accounting. Oh gitu ya? Kan. Soalnya accounting ini lebih kayak ada ilmu pastinya juga. Soalnya kayak bikin neraca, bikin apa itu semua kan ada aturannya gitu kan. Ya udah aku ambil accounting waktu itu, kebetulan juga suka matematika, semua serba angka gitu kan. Oke, terus habis itu lulus, kenapa kok pindah branding? Itu ya itu kayak yang aku cerita tadi, aku sempat bantu orang tua di dunia bisnis perdagangan bangunan itu. Nah, dari situ aku mulai terbentuk nih yang namanya branding. Bahkan dari aku nggak tahu itu ada sebutan branding, itu aja aku nggak tahu. Nah, terus habis itu makin jalan aku nemuin yang aku suka ini branding ternyata gitu loh ya. Kebetulan ketemu sih kalau itu tuh passion lah ya. Passionku. Soalnya kalau aku lihat kan orang accounting itu kan sistematis, nggak boleh urutannya dirubah ya toh. Sedangkan orang marketing atau pemasaran itu biasanya itu telatan, orangnya sanguin, amburadul, acak-acakan. Nah ini bisa menyatukan dua karakter yang berbeda. Itu gimana caranya? Itu kan kebutuhannya kan berbeda untuk akuntansi dan marketing. Bener banget sih itu sih. Nah, kalau marketing itu biasanya gini, aku punya dulu waktu kuliah tuh aku kan ngekos juga nih. Aku ngekos, aku punya temen tetangga kamar gitu loh. Jadi kamar sebelahku. Nah, dia tuh orang marketing. Dilihat dari kamarnya aja udah kelihatan orang accounting dan orang marketing, berantakan sama rapi gitu. Iya, betul. Nah, kalau aku malah justru merasa ini tuh advantage gitu loh. Advantage buat Five Fingers karena dengan kebiasaanku yang sistematis, skillku yang sistematis juga dari dunia accounting itu aku merasa kayak aku tuh bisa merapikan itu semua gitu loh. Karena orang pengusaha yang aku lihat itu lebih suka kalau semua tuh jelas. Kita punya prinsip kalau pasti kan kalau Sigit kan punya usaha juga. Pasti merasa kayak lebih nyaman kalau kerja dengan orang yang kata-katanya tuh nggak terlalu berbelit-belit gitu. Ya kan? Pasti lebih suka ngobrol dengan orang yang jelas gitu loh. Karena branding ini itu kan sebenarnya agak gimana ya? Susah-susah gampang buat dibicarain gitu loh. Nah, kalau dengan skill yang sistematis aku bakal berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin itu buat bikin penerjemahan tentang branding itu dengan jelas gitu loh. Jadi kita bakal ngusahain klien-klien kita itu nggak merasa kayak aku nih cuma dibohongin doang. Nah, soalnya itu yang bikin orang-orang itu, apalagi di Indonesia nih, di Indonesia pengusaha di Indonesia tuh merasa branding ini tuh ambigu gitu loh, karena susah buat diperjelas, susah buat dimengerti kayak gitu kan. Karena ya memang orang-orangnya itu kesulitan penjelasin gitu loh. Nah, kita di sini pengen ngerubah itu gitu loh. Nah, dengan sistem accounting kita merasa ini tuh justru keunggulan kita gitu loh. Kalau kenapa saya accounting kok pindah branding, yaitu drive-nya itu karena passion gitu loh, yang terbentuk sambil jalan gitu loh. Terus kalau boleh tahu nih, jasa apa saja sih yang di-provide oleh Five Finger Branding ini? Jadi gini, kalau saya sendiri itu bergerak sebagai branding consultant. Saya bisa dibilang di luar Five Fingers, bisa dibilang ya di dalam Five Fingers gitu. Kalau saya sendiri itu kan sebagai branding consultant, saya tuh berusaha buat ngarahin pengusaha untuk membentuk brandingnya gitu loh, untuk membentuk gimana caranya supaya audiensnya itu melihat mereka dengan potensi yang tepat gitu loh. Maksudnya ya supaya dinilainya tuh bagus, jadi top of mind dari audiens itu pas gitu loh, tentang brand itu ya, tentang brand itu kayak gitu. Nah, kalau Five Fingers sendiri itu adalah sebuah usaha yang lebih membantu di branding visual. Branding visual seperti logo, seperti company profile, semua kebutuhan promosi itu kita bikin supaya seragam gitu loh. Supaya seragam, supaya tepat sasarannya, supaya orang yang audiensnya itu lebih pas gitu loh, yang baca gitu loh. Jadi nggak hanya company profile tapi arah brandingnya dulu yang awal tadi itu gimana perusahaan maunya dan cocoknya untuk target market perusahaan itu atau brand itu, baru dibuatkan
company profile-nya, marketingnya, semuanya. Betul. Instagram community manajemennya juga kalau nggak salah ya. Betul, social Oke, media social management kita juga ada. Oke, Nah, Instagram, Facebook. Facebook. Ya, so far sih yang kuat di Indonesia sih itu ya. Iya. Cuman kita juga nggak tertutup dengan kalau misalnya ada request kita pengen aktifin Twitter kita Oke. atau YouTube kita, Aha. kita juga bisa bantu gitu loh. Oke. Nah. TikTok lagi musim ini juga bisa ya berarti ya? Nggak Kalau masalah TikTok belum masuk sih. Cuman kita bakal usahain buat ke arah situ juga. Soalnya saat ini jujur aku sendiri pun juga mulai melajarin nih TikTok nih kok hype banget nih Iya, kelihatannya di iya. Indonesia di kalangan anak muda nih Betul. kelihatannya. Nah, aku mulai pelajarin wah orang-orang nih kalau bikin kayak gimana. Terus ada 1-2 mereka itu bikin konten TikToknya itu tuh memang ada yang cuman for fun gitu, soalnya tentang pacar, tentang apa kayak gitu kan. Tapi juga kalau dilihat tuh ada yang tentang promosi gitu loh, tentang promosi wah HP ini apa Apple-nya diliatin banget atau kayak iya, gimana iya, kayak iya. gitu juga ada. Nah itu masih proses pelajarin juga sih. Oke. Karena berbeda ya dengan Instagram. Meskipun dia sama-sama sosmed tapi dia memiliki karakteristik yang berbeda untuk promosi ya. Benar. Dan segmennya juga berbeda saya rasa ya. Kalau Segmen pasarnya Instagram dengan TikTok. Kalau Instagram sama TikTok itu kalau aku lihat itu tuh sedikit overlap sebenarnya, mirip oke. gitu loh. Soalnya sering orang yang bikin di TikTok itu dipostingnya di Instagram kayak gitu kan sering. Jadi dipostingnya di story-nya gitu kan. Jadi kalau aku lihat tuh kadang tuh kalau sejauh yang aku nilai nih, TikTok itu kayak kumpulan dari instastory tapi bisa diedit sedemikian rupa supaya ada lagunya, ada apa editingnya lebih komplit gitu loh. Gitu. Jadi lebih sering orang bikin di TikTok postingnya di Instagram. Jadi TikTok itu Instagram 2.0 lah ya. Iya benar. Bisa bilang gitu lah ya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih kliennya siapa aja yang pernah menggunakan jasa Five Finger Branding atau portfolionya Five Finger lah. Kalau kita itu pengen bantu dari semua sektor tuh bisa kita bantu sih sebenarnya. Jadi kalau dunia bisnis di Indonesia, dunia usaha di Indonesia itu kan rata-rata lebih ke arah kayak ada perdagangan, pariwisata, pertanian apa kayak gitu kan. Nah itu kita bisa bantu semua gitu loh. Oke, semua jadi, sektor. Tinggal biasanya kan soalnya rata-rata semua usaha mau sektor seperti apa itu kebutuhannya tuh kurang lebih kan ya itu aja, maksudnya kayak company profile apa. Nah yang susah itu tuh di kontennya, kita harus melajarin satu-satu gitu. Nah kan kita confident kita bisa bantu soalnya ya memang kita sudah terbiasa research gitu kan ya. Dengan apa kita kan bisa dibilang juga konten kreator, konten planning juga kan. Nah kita itu bakal research yang masuk misalnya orang pertanian gitu, dari dunia pertanian ya kita bakal pelajarin nih, kita bakal tempatin posisi kita sebagai pemilik usaha tersebut gitu. Terus kira-kira target pasarnya gimana, kita bakal gali sedalam mungkin ini kira-kira usahanya target audiensnya siapa, kira-kira range umur berapa dan sebagainya gitu kan. Ya kayak gitu. Nah kalau kliennya siapa saja itu so far ini macam-macam sih. Ada yang dari dunia fashion, itu kita pernah bikin online shop yang nggak punya offline store pun juga kita ada handle. Terus kita juga sering pegang pabrik. Kita ada pegang pabrik kosmetik. Itu kan bikin packagingnya macam-macam nih, banyak nih, kita juga sering bikin. Malah satu pabrik tuh kadang brandnya macam-macam nih, brand produknya kan ya. Betul. Nah itu. Terus habis itu ada dunia konstruksi pun juga ada pernah bikin, kayak interior kita pernah bikin, konstruksi sipil pun juga ada. Oh sampai packaging desain berarti ya semua ya? Oh semua. Jadi bener-bener kayak kebutuhan promosinya kayak gitu. Lengkap, all in wes. Bener-bener all in sih sebenarnya. Jadi kita tuh kita kan nyebut diri kita kan agensi ya. Iya. Kalau agensi itu kita pengen jadi one stop gitu loh, tapi kita pengen lingkupnya tuh jelas. Kita lingkupnya di dunia branding gitu. Kalau dunia branding kan sebenarnya luas banget ya. Nah kita itu sempet tak kategoriin itu ada 5 itu kita itu creative design, kita fotografi dan videografi, ada brand activation sama digital marketing juga gitu. Nah
bahkan kalau ngadain event pun kita bisa bantu juga gitu. Misal tapi bukan event wedding nih, tapi kayak event brand activation, maksudnya kayak brand product launching kayak gitu. Atau grand opening gitu. Kita bisa bantu. Oke. Soalnya kan dari logo, misalnya nih orang grand opening nih, pasti kan logonya juga baru grand opening kan. Itu kan pasti new banget kan, dari logo sampai dan sebagainya. Dari sampai tempat usahanya pun baru. Nah, kita bakal sesuaiin desain-desainnya juga sampai brand eventnya pun juga yang mendukung gitu loh, yang mendukung brandingnya dia gitu. Yaitu kita nanti yang sesuaiin alurnya gitu. Kita bantu ngawasin gitu sampai bawah gitu. Jadi tadi ada pabrik kosmetik, pabrik pertanian ada juga ya. Pertanian juga ada. Kalau ada yang mau tahu nih, viewer mau tahu desainnya seperti apa sih, bisa lihat di mana nih? Untuk saat ini kita lagi proses develop website kita juga. Oh ya, kebetulan kita juga develop website sih. Nah, kita juga lagi develop website kita. Emang agak telat sih sebenarnya. Soalnya kita pengen kuatin otot selling kita. Jadi marketing kita pengen kita kuatin dulu gitu. Nah, tapi kalau untuk sementara kita portfolio kita tuh rata-rata kita pajang di Instagram. IG ya. IG-nya apa? IG-nya kalau misal mau lihat itu di @5fingers.design. 5fingers.design. Nah, kenapa sih kok perusahaan atau toko yang nggak punya offline-nya butuh di branding? Kenapa itu? Untuk apa sebenarnya branding ini? Kalau branding itu sebenarnya nggak cuman masalah tempat gitu, nggak cuman masalah desainnya juga. Itu juga branding itu sebenarnya artinya itu kan perspektif dari orang gitu loh. Kadang itu yang orang itu sering salah misconception lah. Branding itu adalah mindset orang tentang sesuatu. Branding pun ada 3 macam gitu loh. Ada personal branding, itu yang tentang orang. Jadi aku ini personal brandingnya apa? Kenapa kok aku pakai pakaian ini? Kenapa kok aku pakai celana ini? Kayak gitu. Kenapa kok rambutku kayak gini? Itu juga mempengaruhi. Itu tampilan. Tampilan itu yang membentuk sebuah branding. Kedua, selain tampilan itu servisnya. Jadi profesionalitas dari sesuatu itu mempengaruhi brandingnya. Nah, terus yang kedua selain personal branding itu ada yang namanya corporate branding. Kalau corporate branding itu dari perusahaannya itu, yaitu dari logo bisa tapi itu hanya salah satu, bukan yang utama juga. Tetap itu harus kombinasi dengan servisnya tadi itu service. Nah, yang terakhir itu product branding gitu. Jadi mau orang punya store-nya atau enggak, itu tetap harus membentuk brandingnya. Gimana caranya supaya orang itu bisa ingat terus dengan dia gitu. Itu kan nggak harus dengan desainnya. Bisa aja dari kenalan-kenalan, dari mulut ke mulut kayak gitu kan. Itu yang membentuk sebuah branding sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi penting banget ya branding itu. Banget. Nggak cuman untuk usaha, bahkan untuk pertemanan pun juga butuh branding sebenarnya. Iya kan? Ya, soalnya kayak gini, misalnya kita nih temenan nih. Nah, terus aku salah naruh branding nih kayak gitu. Aku naruh branding telatan kayak gitu, yang misal bener telat gitu. Orang jadi males kan ngajak ketemu gitu. Itu ngefek. Itu yang disebut dengan branding. Itu mindset Kosigit dengan terhadap aku tuh kayak gimana? Pandangannya gimana gitu ya. Betul. Pandangan itu sama dengan branding kayak gitu. Jadi nanti kalau mau bisnis jangan wes cari partner yang lain aja, nggak telatan. Nanti telat bayar, telat pembagian hasil, ya semua telat kena orang itu ya. Oke. Jadi itu pentingnya sebuah branding ya. Betul. Dan itu harus didukung dengan produk dan jasa yang diberikan, nggak hanya tampilan luarnya aja ya. Produknya pun harus sesuai dengan yang ditawarkan gitu. Jangan sampai over sell. Tampilannya udah wah banget nih, kayak ya pokoknya wah banget, dan bikin orang tuh sampai deg-degan kalau lihat gitu, pengen gitu. Terus gitu dapat barangnya kayak gini ya, kayak gitu juga dropnya lebih banter lagi gitu, lebih kenceng lagi gitu. Lo gitu Bro Tommy juga ikut di dalam perusahaan untuk ngatur itu nggak? Maksudnya di dalam company yang nge-hire Bro Tommy, ini harus begini loh, karena brandingnya sudah kayak gini, ini harus kayak gini, atau disesuaikan dengan produknya dulu?
Jadi gini, kalau misalnya ada orang calon klien yang misal datang ke kita, kita nggak bakal semena-mena langsung langsung kasih penawaran butuhmu apa kayak gitu, enggak gitu loh. Jadi aku pertama itu biasalah orang tuh pasti kalau datang ke ke suatu agensi atau suatu toko pasti mintanya harganya dulu, harganya berapa, ya udahlah oke lah. Kita juga siapin kok price list gitu loh, supaya orang tuh tahu kita tuh nggak mainin harga, nggak sembarangan mainin harga, kasih price list. Tapi kita nggak langsung minta misalnya butuhmu apa tak kasih, tak kasih penawaran, enggak gitu loh. Tapi begitu mereka minta price list, aku langsung tanya, kira-kira yang dibutuhin apa, tujuanmu tuh usahamu apa pertama ya. Pertama tuh usahamu apa? Oh, aku usaha apa ya misalnya ya, aku punya toko baju gitu. Oke, toko bajumu udah ada kayak price listnya enggak, atau daftar produknya apa aja, seberapa banyak, dan cara dia ngasih nama tiap produknya seperti apa, kita pengen tahu gitu. Nah, soalnya itu menentukan target audiensnya dia. Nah, terus kalau misalnya nih usaha yang udah jalan nih, bukan usaha baru. Kalau usaha baru mah enak nih, tinggal lihat price list saja. Kita udah tahu nih, oh ini arahnya kemana nih, targetnya yang dituju siapa nih. Nah, tapi kalau ini usaha yang udah jalan, itu kita harus gali lebih dalam nih. Kira-kira sejauh ini yang beli itu siapa aja, orang-orangnya kayak apa kalau dilihat. Soalnya kadang tuh orang itu pengennya ke arah range ke arah audience A, dapat cara menjualnya tuh kayak ke arah audience B. Makanya salah sasaran jadinya. Ya dapat, mungkin tetap bisa dapat, cuman nggak maksimal. Misalnya baju batik nih, baju batik kan biasanya yang udah mulai tertarik tuh profesional ya biasanya. Lebih banyaknya itu umur 30 ke atas. Tapi kalau masuknya ke TikTok itu kan ya bisa nggak, saya nggak bilang nggak bisa ya, cuman agak sedikit luput gitu loh, nggak maksimal gitu. Itu kan lebih ke arah kayak anak umur 20 kali ya, 20. Belasan malah, belasan sampai 20-an. Nah, itu belasan sampai mungkin 30 lebih dikit lah gitu. Jadi misal dapat itu range-nya tuh kecil banget di situ. Nah, itu kita yang bantu ngarahin. Nah, mending daripada di sini. Ini kalau memang bisa dapat klien di situ, ya nggak apa-apa, tetap jalan aja. Cuman mending fokusin di Instagram misalnya, gitu. Kita bantu arahin sih. Terus nanti kalau udah jelas dia arahnya mau kemana, aku pengen toko ini lebih dikenal orang, atau lebih banyak selling. Itu kan beda ya, brand awareness atau direct sell-nya yang mau ditingkatin. Nah, kalau udah ketemu jelas tujuannya apa, baru nih nanti kita kasih rekomendasi. Lebih baik diginiin. Gitu. Jadi sekedar minta aja gitu. Nah, tadi ngomongin soal harga nih. Kalau misalnya nih saya punya toko online, mau saya branding toko online saya kecil-kecilan misalnya. Nah, itu kira-kira berapa cost-nya ya, Bro? Start from berapa? Kalau itu tergantung tetap sih. Soalnya saya sendiri ini kan tadi saya bilang ya, kalau saya ini brand consultant, bisa dibilang luar, bisa dibilang dalam ya. Dalam Five Fingers maksudnya. Nah, kalau kita itu ngecharge-nya itu berdasarkan harga-harga dari price list. Maksudnya dari yang mau kita desainkan atau yang mau kita adakan, misal brand activation atau foto atau apa, itu yang kita charge. Tapi kalau consultation-nya, pengarahannya, aku memang belum ngecharge gitu loh. Jadi free konsultannya free. Konsultasi, free consultation kayak gitu. Itu kita masih free kan. Nah, kalau charge-nya ya berdasarkan apa yang dibutuhin. Kalau misalnya Kosikit mau rebranding nih, rebranding total. Jadi usaha yang udah jalan sekarang ini itu mau di rebranding dari logo sampai company profile, sampai kartu nama, sampai letterhead dan sebagainya, sampai sosial medianya pun mau dibentuk lagi. Kira-kira ya itu jatuhnya, saya pernah bikin itu 10 juta nggak nyampe sih, paling ya juta.
antara 5 sampai 10 Oh, ya. 5 sampai 10. 5 Oke. sampai 10 itu pun direkap. Jadi nggak sembarang aku buka langsung 10 atau langsung 5 juta enggak Oh, gitu. Jadi iya. ada rinciannya. Oh, per bagian yang mau dirubah ya. Jadi kalau misalnya ini kayaknya nggak perlu, bisa kurang gitu loh. Oh, bisa kurang dari 5 juta bahkan. Bisa bahkan. Oh, tergantung apa aja yang mau kamu modifikasi gitu ya, tergantung klien Ah. butuhnya apa. Iya. Oke, jadi murah banget ya ternyata ya. Itu termasuknya murah kalau Iya. buat Surabaya. Iya, murah sih. Maksudnya banyak hal yang harus diperbaiki, misalnya all in itu merubah dari satu brand ke brand lain. Semua diganti habis cuman segitu ya. Iya. Murah banget sih. Itu memang kita tuh sengaja ngasih harga itu nggak terlalu mukul orang. Soalnya gini, saya sendiri punya pengalaman waktu saya jalanin usaha orang tua itu tadi. Itu tuh ya kan otomatis saya harus perbaikin dari tampilan visual, apalagi orang tua kan memang udah generasinya pun udah beda kan. Betul, udah dari generasi yang belum ada internet kolot. gitu kan, kolot tradisional gitu lah. Iya. Nah itu kita mulai perbaikin dikit-dikit gitu kan. Masa bikin satu logo itu bisa sampai 2 juta lebih. Wow. Waktu itu. Terus habis itu mau bikin brosur nih bolak-balik. Itu 1,5 juta. Wow. Itu aja udah nawarnya sampai kayak gimana, dapatnya 1,5 juta. Aku waktu itu tuh nggak rebranding total, cuman kayak benahin dikit-dikit lah, benahin dikit-dikit. Paling apa sih? Company profile aja nggak, cuman kartu nama, logo, brosur. Udah 3 itu habisnya 10 juta. Wow. Lah gila, ini banyak banget. Iya, Nah, iya, itu mahal mulai banget. mulai kita bentuk mindset di mana branding itu tuh bukan tempat buat bohong gitu loh, buat meres orang doang gitu loh. Kita pengen ngilangin itu dari pikiran pengusaha gitu loh. Ya, soalnya secara pandangan orang branding itu pasti mahal. Ya, Nah, branding agency, wah mahal ini pasti. Iya, pasti kelihatan gitu. Itu mungkin udah lama ya bro yang habis 10 juta bro itu kemarin. itu udah lumayan sih, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu sebelum saya fokus di branding ini sih. Mungkin karena waktu itu jarang ya Mas Ian ya. Jadi harganya dia main hajar mungkin ya. Ya, mungkin ya, tapi soalnya waktu itu kan ya saya sendiri kan asalnya dari Solo. Nah, Solo itu lebih parah lagi. Yang namanya branding agency itu belum ada setahu saya. Terus ya waktu itu sempat kaget-kaget dikit sih. Cuman oh ya kelihatannya memang harganya segitu. Ternyata ya biasa aja kok desainnya gitu loh. Gitu sih. Oke. Nah, kalau ada viewer yang tertarik nih untuk menghubungi Five Finger mau di rebranding total, misalnya mereka punya bisnis, kontaknya kemana bro? Nomor telepon atau ada IG atau ada apa lagi? Kalau saya saranin lebih baik ya via WA ya. Oh, WA. Via WhatsApp. WA-nya bisa, boleh tak telepon tulis di bisa. sini nanti. Boleh. Boleh. Di sini ya guys. Oke. Ya WhatsApp nanti bisa chat dulu atau mau telepon langsung juga nggak masalah sih. Oke. Ya intinya ya kontaknya lewat nomor itu lebih enak sih. Oke, basisnya di Surabaya Bro Tommy ini. Jadi yang di Surabaya bisa langsung ketemu. Kalau yang di luar kota ya via WA aja karena sekarang nggak bisa flight bro ya. Ya lagi lagi nggak bisa. Iya, lagi nggak bisa Semoga-moga flight. Soon bisa. Ya, kalau kayak gini harus sering ketemu orang kayak di Jakarta atau di luar pulau bahkan ya kan, untuk nge-branding kan harus datang ke sana ngobrol dengan ownernya biasanya gitu kan. Lebih efektifnya begitu. Cuman kita malah justru kita punya klien macam-macam ya, nggak cuman di Surabaya aja. Kita waktu awal buka pun kita juga sempat ada klien di Jakarta juga, Bali juga ada. Terus kita paling jauh itu ya paling jauh Bali sih memang ASEAN. Kita juga umurnya juga belum terlalu lama gitu ya. Nah itu kita itu malah saya sendiri belum pernah ketemu orang kayak gitu gimana. ya. Kita kontekan via telepon. Oke. Kita via telepon atau via WhatsApp. Kadang ada yang video call juga, maunya video call biar bisa share screen. Oke. Kita bisa kok gitu loh. Oke. Jadi kita bukannya niatnya pengen nutup-nutupin, enggak kok. Kalau mau video call ayo kok, ini ada mukanya kok, gitu. Oke, terima kasih banyak Bro Tommy atas waktunya dan interviewnya mengenai branding agency. Kita jadi banyak mengetahui ternyata sangat penting branding itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke pemirsa? Jangan terlalu takut sama yang namanya branding.
Jangan terlalu takut untuk mencoba membentuk sebuah branding untuk usaha, mau untuk personal, itu dua-duanya memang diperlukan. Mau di pekerjaan maupun pertemanan pun semuanya pasti butuh. Yang mungkin dari video ini bisa mulai merubah cara pikir kita lah bisa mulai ngasih masukan gitu ya mungkin ya. Oke. Terima kasih Bro Tommy. Terima kasih guys sudah nonton. Salam sukses Kaya Raya.